Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Setiaji dari kelas 1 C Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik dari Cilacap. Nomor induk mahasiswa 200107018. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi biomonitoring. Apa itu biomonitoring? Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Kenapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisika untuk mengetahui perubahan lingkungan? Penggunaan indikator fisika dan kimia dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat amat dinamis atau cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Beda dengan organisme atau sistem biologi yang bisa mengintegrasikan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu relatif lama dengan teknik pengukuran yang relatif mudah serta tentunya relatif murah. Biomonitoring dapat digunakan untuk memprediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Jenis biomonitoring berdasarkan kategori minat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama bioassessment study, yang kedua toxicity bioscience. A. Penilaian toksisitas langsung atau direct toxicity assessment, in vivo bioassay dan bioassay in vitro, metode bioanalitik. B. Bioassay perilaku atau behavioral bioassay. A. Bioassessment study. Bioassessment study mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas atau organisasi kehidupan. Yang pertama, bioma atau wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama, yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme, tanah, bakteri, dan virus. Yang kedua, ekosistem atau suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga, komunitas atau sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dari habitat yang sama. Yang keempat, populasi atau sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama, dan memiliki kemampuan reproduksi di antaranya sesamanya. Yang kelima, organisme. Setiap entitas individu yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Yang keenam, sistem organ atau sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Yang ketujuh, organ atau sekumpulan jaringan yang memiliki suatu fungsi atau lebih. Yang kedelapan, jaringan atau kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Yang kesembilan, sel atau unit struktur terkecil yang hidup. 10. Molekul atau gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berkaitan melalui ikatan kimia. Yang B. Toxicity bioscience. Jadi bioscience adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan atau tumbuhan dan hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis dan juga demikian sejauh mana dampak tersebut. Toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau in vivo atau menggunakan molekul atau sel atau in vitro. Setelah
Polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi. Pendekatan pemodelan atau in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitas berdasarkan sifat fisika, kimia, senyawa, dan kemungkinan keberadaannya di lingkungan. Menurut Ziglio et al. 2006, bioasesmen mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioasesmen mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Dalam hubungan dengan pengukuran biologis, bioasesmen lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona riparian. Kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioasesmen yaitu ikan, makroinvertebrata, dan algae. Namun karakteristik populasi spesies tunggal atau sentinel digunakan sebagai indikator biologis dan integritas ekologi. Evertebrata atau hewan yang termasuk dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini kita dapat melihat contoh dari hewan evertebrata. Biodata berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau vertebrata, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu invertebrata dan vertebrata. Di sini kita dapat mengetahui invertebrata terdiri dari 9 dan vertebrata terdiri dari 6. Berbiota. Yang pertama ada Annelida, kemudian Arthropoda, Ovohiporifera, Coelenterata, Echinodermata, dan Moluska. Sistem air. Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme yang lainnya serta kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar. Contoh komponen biotik: manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau yang disebut makhluk hidup. Kemudian komponen abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen yang tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contohnya antara lain suhu, air, cahaya, kelembapan udara, garam-garam mineral, dan tanah. Ekosistem air tawar dan laut. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekosistem air mengalir atau lotik, contohnya sungai, dan ekosistem air tenang atau lentik, contohnya rawa, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu danau oligotropotik, yaitu danau yang di dalam dan kekurangan makanan karena ditoplankton di daerah limetik tidak produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya sangat jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Danau eutropik yaitu danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-ciri yaitu airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen berada di daerah profundal. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu daerah litoral merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal, air hangat berdekatan dengan tepi. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya mencuat ke permukaan air. Daerah
magnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria. Daerah profundal merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limtrik. Daerah ini dihuni oleh mikroba dan cacing. Daerah bentik merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Total air terbagi menjadi dua bagian, yaitu air laut dan air tawar. Persentase air laut sekitar 9,7,61%, sedangkan persentase air tawar yaitu sekitar 2,39%. Air laut terbagi menjadi tiga, yaitu air tawar 79%, air tanah 20%, dan air permukaan 1%. Air permukaan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu air danau 52%, air sungai 1%, uap air 8%, kelembaban tanah 38%, dan air dalam makhluk hidup 1%. Groundwater adalah bagian dari air yang sesaat setelah permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Jumlahnya mencapai 35%. Sistem air laut dibedakan menjadi 4, yaitu estuari atau muara mempunyai air yang dangkal sehingga dapat ditembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Zona interdial atau pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut. Zona netritik bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu, namun masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Zona laut terbuka atau oceanic, penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat oceanic ditandai adanya salinitas atau kadar garam yang tinggi. Kemudian biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Secara sempit, biomarker didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi keberadaan agen atau metaboliti dalam tubuh tidak ditemukan. Sedangkan pengertian biomarker secara luas adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies sentinel, dan indikator ekologi, misalnya keanekaragaman spesies. Biomarker diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan penggunaannya atau konteks spesifik di mana uji tersebut digunakan, yaitu biomarker paparan atau biomarker of exposure digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan dan menghasilkan status penyakit. Biomarker effect atau biomarker of effect, yaitu perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan penggangguan kesehatan atau penyakit yang potensial. Biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility adalah penanda kemampuan untuk menghadapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Metallothioneins atau MTS yaitu logam berat yang beracun kaya sisten dan bersifat
protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkolerasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kandium dalam jaringan hewan. Malonedialdehid yaitu produksi peroksida lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Glikogen merupakan bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. ACHE adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Matriks biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologi atau matrik. Urin, darah, udara, air liur, keringat, air mani, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker atau paparan, efek, kerentanan, dan jenis kimia. Sampel biologis terpenting adalah urin, darah, dan terkadang udara yang dihembuskan. Ekotoksiologi. Ekotoksiologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Trout pada 1969. Konsep ini mencoba menggabungkan dua istilah yang berbeda, yaitu ekologi dan toksikologi. Dalam toksikologi, organisme menetapkan atas penyidikan. Ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.